Harta seringkali menjadi dinding tebal yang memisahkan ketulusan dari kepalsuan. Aku memilih diam, menyembunyikan siapa diriku sebenarnya di balik kesederhanaan. Sementara calon suamiku sibuk memamerkan kekayaan yang bahkan tak sepenuhnya miliknya. Saat topeng ini terbuka, kita lihat siapa yang paling terluka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Suara denting garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan canggung di antara kami. Malam ini, Jakarta sedikit lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang membuat udara di restoran mewah kawasan Senopati ini terasa menusuk tulang. Lampu-lampu gantung kristal di atas sana memancarkan cahaya kekuningan yang temaram, menciptakan ilusi kehangatan yang sama sekali tidak aku rasakan di hati. Di hadapanku duduk Gilang, laki-laki yang sudah 3 tahun ini menjadi kekasihku dan sebentar lagi, jika rencana berjalan lancar, akan menjadi suamiku. Ia tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali jempolnya mengusap layar dengan cepat, mengecek notifikasi atau mungkin memantau jumlah likes pada foto makanan yang baru saja ia unggah ke Instagram Story. Ia mengenakan kemeja slim fit berwarna biru navy yang kancing teratasnya sengaja dibuka, memperlihatkan sedikit dadanya. Gaya khas anak muda yang nongkrong di kawasan SCBD. Jam tangan mengkilap melingkar di pergelangan tangannya. Sebuah benda yang aku tahu ia beli dengan cicilan 12 bulan hanya demi validasi sosial. Woi, kamu dengerin aku nggak sih? Suara Gilang memecah lamunanku. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit kasar. Layar menghadap ke bawah. Wajahnya tampak kesal, seolah aku baru saja melakukan kesalahan fatal. Aku tersentak sedikit, lalu mengangguk pelan sambil menyuap potongan kecil steak yang rasanya hambar di lidahku. Denger kok, Lang, kamu bilang soal persiapan pernikahan kita, kan? Gilang menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar sangat teatrikal. Ia meraih gelas anggurnya, memutarnya pelan sebelum menyesapnya sedikit. Bukan cuma persiapan pestanya, Pratiwi. Ini soal masa depan. Soal keamanan finansial aku. Kamu tahu kan, bisnis konsultan aku lagi tancap gas banget? Klien mulai banyak, potensi cuan gede. Aku harus mikirin proteksi aset dari sekarang. Aku menahan senyum kecut yang hampir saja terbit di bibirku. Bisnis konsultan yang ia maksud adalah sebuah agensi kecil yang ia bangun bersama 2 temannya di ruko sewaan sempit di pinggiran Jakarta Selatan, yang menurut data yang aku tahu, cash flow-nya sedang berdarah-darah. Tapi tentu saja, di depan teman-temannya dan di media sosial, ia adalah CEO muda yang sukses. Jadi, tanyaku singkat, mencoba memancingnya. Gilang merogoh tas kulitnya yang ia letakkan di kursi sebelah, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Ia menyodorkannya padaku melintasi meja yang dihiasi lilin aromaterapi itu. Ini prenup, perjanjian pisah harta, katanya dengan nada yang ia buat setegas mungkin, namun aku bisa mendengar getaran arogansi yang dipaksakan di sana. Aku udah minta tolong teman pengacaraku buat draft ini. Aku mau kita tanda tangan ini sebelum kita nikah bulan depan. Aku menatap map itu tanpa menyentuhnya. Kenapa tiba-tiba? Lang? Kita nggak pernah bahas ini sebelumnya. Gilang memajukan tubuhnya, menatapku dengan pandangan yang ia anggap tajam. Namun bagiku terlihat seperti orang yang sedang ketakutan kehilangan mainan. Denger ya, why? Aku realistis aja. Kita hidup di Jakarta, kota yang kejam. Aku nggak mau ambil risiko kalau, amit-amit ya, kita cerai nanti. Bisnis yang udah aku bangun susah payah bakal digerogoti. Aku punya visi besar. Why? Aku bakal jadi konglomerat. Ia berhenti sejenak. Lalu matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Malam ini aku hanya mengenakan kemeja batik sederhana dan celana bahan hitam. Pakaian kerjaku sehari-hari sebagai staf administrasi. Wajahku hanya kupoles bedak tipis dan lipstik warna nude. Sangat kontras dengan wanita-wanita lain di restoran ini yang mengenakan gaun desainer dan tas bermerek. Dan kamu harus ngerti posisi kamu, why? Lanjut Gilang,
Nadanya kini terdengar lebih merendahkan, seolah ia sedang berbicara pada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Gaji kamu kan cuma UMR. Paling cuma cukup buat bayar kosan kamu di Tebet sama makan sehari-hari. Kalau kita nggak pisah harta, nanti kamu yang untung kalau ada apa-apa sama pernikahan kita. Aku nggak mau ada kesan kamu nikahin aku cuma karena lihat potensi harta aku. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tajam dan tanpa saringan. Gaji UMR. Kamu yang untung. Hatiku mencelos, bukan karena sedih, tapi karena takjub melihat betapa tingginya ego laki-laki di hadapanku ini. Ia benar-benar buta. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa restoran tempat kami makan ini, gedung tempat kami duduk sekarang, adalah salah satu properti yang dikelola oleh perusahaan induk di mana aku memegang saham mayoritas. Aku mengambil napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk tertawa keras-keras di wajahnya. Aku meraih map itu dan membukanya perlahan. Mataku menyusuri poin-poin yang tertulis di sana. Isinya benar-benar konyol. Gilang ingin memastikan bahwa setiap sen aset yang ia miliki sebelum dan sesudah pernikahan tetap menjadi miliknya. Ia bahkan mencantumkan klausul bahwa aku tidak berhak menuntut tunjangan apapun jika kami bercerai di bawah 5 tahun pernikahan. Gimana? Fair kan? Tanya Gilang, tidak sabar menunggu reaksiku. Ini demi kebaikan kita berdua. Why? Biar nggak ada ribut-ribut soal duit kayak orang norak. Orang norak, ulangku dalam hati. Ironi ini sungguh menggelitik. Aku menatap Gilang tepat di matanya. Kamu yakin mau kayak gini, Lang? Kamu nggak percaya sama aku? Bukan nggak percaya. Why? Ini bisnis. Strictly business. Jawabnya enteng sambil memotong daging di piringnya. Lagian, kamu punya apa sih yang perlu dilindungin? Motor butut kamu itu? Atau tabungan kamu yang paling cuma bisa buat beli gorengan sekampung? Ia tertawa kecil, merasa leluconnya sangat lucu. Rasa panas menjalar di dadaku, tapi aku segera memadamkannya dengan logika dingin. Jika ini yang dia mau, maka ini yang akan dia dapatkan. Aku teringat pesan almarhum ayahku dulu, lihatlah karakter asli seseorang saat bicara soal uang. Dan malam ini, Gilang telah menunjukkan wajah aslinya dengan sangat gamblang. Ia adalah pria yang insecure, pelit, dan sombong. Oke, jawabku pelan, menutup map tersebut. Aku setuju. Gilang tampak terkejut. Matanya membelalak sejenak sebelum senyum kemenangan merekah di wajahnya. Nah, gitu dong. Itu baru calon istri yang pengertian. Kamu tenang aja. Why? Selama kamu jadi istri yang baik, kebutuhan kamu bakal aku cukupin kok. Ya, sebatas wajarnya istrilah. Sebatas wajarnya, gumamku pelan. Iya, nanti aku atur jatah belanja bulanan kamu. Kamu kan biasa hidup hemat, jadi pasti nggak susahlah buat adaptasi. Tambahnya sambil mengunyah. Aku hanya mengangguk, membiarkan dia menikmati kemenangan semuanya. Di dalam kepalaku, roda-roda rencana mulai berputar. Dia ingin perjanjian pisah harta? Baik, aku akan memberikannya perjanjian pisah harta yang paling brutal yang pernah ia lihat. Tapi bukan untuk melindunginya, melainkan untuk melindungi kekaisaran bisnisku dari tangan kotornya. Malam itu berakhir dengan Gilang yang memintaku membayar parkir valet, karena ia tidak punya uang pecahan kecil. Aku merogoh saku, mengeluarkan lembaran uang 20.000, dan memberikannya pada petugas valet yang tersenyum ramah padaku. Petugas yang sebenarnya mengenalku sebagai pemilik gedung, namun sudah kuinstruksikan untuk diam. Saat Gilang mengantar aku pulang dengan mobil sedan entry level miliknya yang jok kulitnya sudah mulai retak, aku menatap jalanan Jakarta yang basah sisa hujan sore tadi. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah menantang langit malam. Di salah satu gedung itu, ada kantorku yang sebenarnya. Di sana, aku bukan Pratiwi si staf admin bergaji UMR. Di sana, aku adalah Pratiwi sang investor, sang juragan. Makasih ya, Wai, udah ngertiin posisi aku. Ucap Gilang saat mobil berhenti di depan gang kosanku di Tebet. Ia bahkan tidak turun membukakan pintu. Ingat, besok kita ke pengacara aku buat tanda tangan resminya. Jangan telat, aku sibuk banget besok. Iya, Lang.
Hati-hati di jalan, jawabku datar. Aku turun dari mobil, menutup pintu, dan berjalan masuk ke dalam gang sempit yang becek. Begitu lampu belakang mobil Gilang menghilang di tikungan, aku berhenti melangkah. Aku mengeluarkan ponsel pintarku, yang satu lagi, yang tidak pernah Gilang lihat, dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Bu Elina. Sapaku saat suara wanita tegas menjawab di ujung sana. Siapkan berkas-berkas saya. Kita punya permainan baru. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku tersenyum. Bukan senyum tipis seperti di restoran tadi, tapi senyum penuh determinasi. Gilang ingin bermain api soal harta, maka aku akan pastikan dia terbakar oleh keserakahannya sendiri. Perjanjian ini akan menjadi pelajaran termahal dalam hidupnya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar kosku yang berukuran 3x4 meter. Suara hiruk-pikuk aktivitas pagi di gang Tebet sudah terdengar riuh. Teriakan tukang sayur, suara knalpot motor yang dipanaskan, dan tangisan bayi tetangga menjadi alarm alu setiap hari. Aku bangun dari kasur busa tipis yang sudah mulai kempes di bagian tengahnya, meregangkan badan yang terasa pegal. Beginilah caraku memulai hari selama 3 tahun terakhir. Sebuah kehidupan ganda yang kujalani dengan sangat rapi, tanpa celah. Di mata dunia, termasuk di mata Gilang, aku adalah Pratiwi, gadis rantau sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor alat tulis kantor di Jakarta Pusat. Gajiku pas-pasan, penampilanku biasa saja, dan hidupku lurus-lurus saja. Aku mandi menggunakan gayung di kamar mandi yang letaknya di luar kamar, berbagi dengan penghuni kos lainnya. Airnya dingin, menyegarkan sekaligus menyadarkan betapa jauhnya realitas ini dari kehidupan asliku yang lain. Selesai mandi, aku mengenakan pakaian kerjaku, rok span hitam yang warnanya mulai pudar dan kemeja putih polos yang kubeli di pasar grosir Tanah Abang. "Mbak Tiwi, mau bareng ke depan nggak?" tanya Bu Darmi, tetangga kamar sebelah yang bekerja sebagai penjaga toko roti, saat aku sedang mengunci pintu kamar gembok kecil. "Duluan aja, Bu. Saya masih nunggu ojek," jawabku ramah sambil tersenyum. "Ya udah, hati-hati ya, Mbak. Ojek sekarang mahal bener, pusing saya," keluh Bu Darmi sambil berlalu. Aku menghela napas. Seandainya Bu Darmi tahu, uang yang aku hasilkan dalam 1 menit dari dividen sahamku bisa membiayai ojeknya seumur hidup. Tapi aku memilih diam. Aku menaiki ojek online yang sudah kupesan, membelah kemacetan Jakarta yang gila. Asap knalpot, debu jalanan, dan panas matahari pagi adalah sarapanku. Aku menikmati ini semua sebagai bentuk grounding, sebuah cara untuk memastikan kakiku tetap menapak di bumi. Sesampainya di kantor di kawasan Cikini, aku langsung tenggelam dalam rutinitas. Menginput data penjualan, memfotokopi dokumen, membuatkan kopi untuk bosku yang seringkali salah memanggil namaku. "Pratiwi, ini laporan bulan lalu kok belum rapi?" tegur Pak Hendra, manajer operasional yang perutnya buncit menyembul dari balik kemeja. "Maaf, Pak, kemarin data dari gudang baru masuk sore. Ini sedang saya rekap," jawabku sopan, menundukkan kepala. Padahal dalam hati aku ingin sekali mengkritik sistem manajemen inventaris kantor ini yang sangat kuno dan tidak efisien. Dengan satu jentikan jari, aku bisa saja membeli perusahaan ini dan memecat Pak Hendra, tapi itu akan merusak penyamaranku. Pukul 12 siang, saat teman-teman kantor yang lain memesan makanan lewat aplikasi online atau pergi ke kantin, aku membuka kotak bekal makan siangku. Nasi putih, tumis kangkung, dan tempe goreng. Sederhana. Gilang pernah sekali mampir ke kantor dan melihat bekalku, lalu berkomentar sinis. "Kamu tuh irit apa pelit sih, Wai? Sekali-kali makan enak kek biar nggak malu-maluin kalau diajak jalan temen aku." Kata-kata itu masih terngiang. Gilang tidak tahu, di balik tempe goreng ini, ada strategi besar yang sedang aku jalankan. Pukul 5 sore, jam kerja berakhir. Inilah saat di mana perubahanku dimulai. Aku pamit pulang pada rekan kerja, berjalan menuju stasiun kereta, tapi aku tidak pulang ke kosan. Aku menaiki kereta menuju kawasan Sudirman. Di sebuah gedung pencakar langit elit, di lantai 45, ada rumah
Keduaku. Aku masuk ke lobi gedung, menyapa satpam yang langsung berdiri tegak dan memberi hormat penuh respek. Selamat sore, Ibu Pratiwi. Sore, Pak Asep. Aman semua? Tanyaku. Nadanya berubah total. Tidak ada lagi Pratiwi yang menunduk patuh. Kini yang ada adalah Pratiwi sang pemimpin. Aman terkendali. Bu. Lift VIP sudah siap. Aku melangkah masuk ke dalam lift khusus yang membawaku melesat ke atas. Di dalam lift, aku mengeluarkan tisu basah, menghapus bedak tipisku, lalu memoleskan lipstik merah marun yang memberikan kesan tegas. Aku melepas kunciran rambutku, membiarkannya tergerai bergelombang. Pintu lift terbuka, dan aku langsung disambut oleh suasana kantor yang modern, minimalis, dan sibuk. Puluhan programmer dan analis data sedang bekerja di depan layar monitor ganda. Ini adalah markas besar, Logistik Kilat. Startup logistik berbasis teknologi yang aku dirikan 5 tahun lalu. Valuasi perusahaan ini sekarang sudah menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Selamat sore, Bu Pratiwi. Sapa Sarah, asisten pribadiku, yang langsung berjalan di sampingku sambil membawa tablet. Laporan kuartal ketiga sudah masuk. Profit kita naik 15% berkat ekspansi gudang di Jawa Timur. Lalu ada masalah sedikit di hub Semarang, tapi sudah ditangani tim lapangan. Oh ya, manajer properti Ibu juga kirim laporan. 3 kos-kosan eksklusif di Kemang dan Menteng sudah full okupansi. Aku mengangguk sambil terus berjalan menuju ruangan kacaku di ujung lorong. Bagus. Jadwalkan meeting evaluasi untuk hub Semarang besok pagi via Zoom. Dan soal properti, bilang ke manajer untuk cek kondisi AC di unit 5B Kemang. Penyewa sempat komplain di aplikasi. Baik, Bu. Aku duduk di kursi kerjaku yang empuk, menghadap dinding kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Lampu-lampu kota mulai menyala, tampak seperti lautan berlian. Dari sini, Jakarta terlihat indah, teratur, dan menawan. Sangat berbeda dengan Jakarta yang kulihat dari jok motor ojek pagi tadi. Aku membuka laptopku, mengecek portofolio saham dan reksadana. Angka-angka yang tertera di sana bisa membuat Gilang pingsan jika ia melihatnya. Tapi, kekayaan ini bukan sekadar angka bagiku. Ini adalah benteng pertahanan. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa kecilku yang suram. Aku ingat betul bagaimana ibu menangis histeris di ruang tamu, sementara ayah melempar vas bunga ke dinding. Mereka bertengkar hebat soal harta gonogini saat proses perceraian. Ayah menyembunyikan asetnya, membiarkan ibu dan aku terlunta-lunta tanpa biaya hidup yang layak. Aku melihat bagaimana uang, atau ketiadaan uang, bisa mengubah manusia menjadi monster. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku tidak akan pernah bergantung pada laki-laki secara finansial. Aku akan bekerja keras, membangun kerajaanku sendiri, dan memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menginjak-injak harga diriku dengan uang. Dan lebih dari itu, aku bersumpah untuk mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya, bukan karena apa yang aku miliki. Itulah sebabnya aku menciptakan sandiwara ini saat bertemu Gilang 3 tahun lalu. Aku ingin tahu, apakah dia tulus? Awalnya, Gilang terlihat manis dan perhatian. Tapi seiring waktu, saat bisnisnya mulai sedikit menanjak, atau setidaknya, citranya menanjak, ia berubah. Ia mulai meremehkan kesederhanaanku. Ia mulai membandingkanku dengan wanita-wanita sosialita di lingkungannya. Dan puncaknya adalah draft perjanjian pisah harta konyol semalam. Bu Pratiwi. Suara Sarah di interkom membuyarkan lamunanku. Ya, Sarah. Bu Elina, pengacara ibu, sudah menunggu di line telepon. Beliau bilang soal draft balasan untuk Pak Gilang. Senyumku mengembang. Inilah saatnya. Aku menekan tombol answer. Halo, Bu Elina. Bagaimana? Suara tawar renyah Bu Elina terdengar di seberang sana. Pratiwi, kamu benar-benar jenius atau gila? Saya belum memutuskan. Tapi draft yang calon suamimu kasih itu. Aduh, saya sampai sakit perut menahan tawa. Dia pikir dia siapa? Sultan Brunei. Dia memang merasa seperti Sultan SCBD,
Bu, jawabku terkekeh. Oke, dengar. Saya sudah baca semuanya. Ini pelecehan intelektual namanya. Dia mau menguasai semuanya dan membiarkan kamu cuma dapat remah-remah. Tapi sesuai instruksi kamu, kita akan main cantik. Kita akan buat dia merasa menang di awal. Lalu kita geprek dia dengan pasal transparansi. Transparansi aset total, tegasku. Tepat. Kita akan masukkan pasal yang mewajibkan kedua belah pihak membuka seluruh data kekayaan, termasuk rekening koran, aset bergerak, tidak bergerak, saham, obligasi, dan utang piutang selama 5 tahun terakhir secara rinci dan di bawah sumpah hukum. Jika ada satu saja yang disembunyikan, maka perjanjian batal demi hukum dan seluruh aset menjadi harta bersama. Gimana? Sempurna, Bu Elina. Masukkan itu. Saya nggak sabar lihat mukanya waktu tahu siapa yang sebenarnya punya aset di hubungan ini. Baik, Nak. Besok kita eksekusi. Kamu istirahatlah. Jangan terlalu capek main. Orang miskinnya. Aku menutup telepon dan kembali menatap pemandangan malam Jakarta. Hujan mulai turun lagi. Titik-titik air menghantam kaca jendela. Di luar sana, Gilang mungkin sedang membual pada teman-temannya tentang bagaimana ia berhasil mengamankan hartanya dari calon istrinya yang miskin. Besok adalah hari penghakiman bagi egonya. Aku akan datang sebagai Pratiwi yang lugu, tapi aku membawa senjata pemusnah massal di dalam tas kerjaku. Harta memang bisa membeli banyak hal, Gilang. Tapi harta tidak bisa membeli ketulusan, dan sayangnya, kamu tidak punya keduanya. Gedung pencakar langit di kawasan Sudirman ini berdiri tegak menantang langit Jakarta yang siang ini tampak abu-abu. Kaca-kacanya memantulkan bayangan awan mendung yang berarak pelan, seolah turut merasakan ketegangan yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku melangkah masuk ke lobi marmer yang dingin. Aroma pengharum ruangan berbau white tea langsung menyergap indera penciumanku, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai pikiran. Penampilanku hari ini kembali ke mode Pratiwi si orang biasa. Aku mengenakan celana jeans yang warnanya sudah sedikit pudar di bagian lutut dan kemeja flanel kotak-kotak yang agak kedodoran. Tas kanvas lusuh tersampir di bahuku. Saat aku melapor di resepsionis, tatapan petugas keamanan sempat menyiratkan keraguan, seolah bertanya-tanya apakah orang sepertiku benar-benar memiliki janji temu di kantor hukum paling bergengsi di lantai 50 ini. Namun, begitu namaku diketik di sistem, sikap mereka berubah drastis menjadi sangat hormat. Uang memang tidak berbunyi, tapi ia memiliki gema yang bisa didengar oleh mereka yang tahu cara mendengarkannya. Lift membawaku melesat naik. Telingaku sedikit berdengung karena perubahan tekanan udara. Pintu lift terbuka langsung ke area penerima tamu kantor, Elina O Partners. Di sana, Bu Elina sudah berdiri menyambutku. Wanita parubaya itu tampak anggun namun mengintimidasi dengan blazer merah menyala dan kacamata berbingkai tebal. Rambutnya disanggul rapi tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. "Selamat datang, Nyonya Besar." Sapanya dengan nada gurauan yang hangat, merentangkan kedua tangannya. Aku tersenyum, memeluknya singkat. "Jangan panggil begitu di sini, Bu. Nanti ada yang dengar." "Tenang saja. Ruangan saya kedap suara. Bahkan Tuhan pun mungkin perlu izin khusus untuk menguping di sana." Candanya sambil menggiringku masuk ruang kerjanya yang luas. Ruangan Bu Elina adalah definisi dari kesuksesan seorang pengacara papan atas. Rak-rak buku dari kayu jati berjejer rapi memenuhi dinding, penuh dengan literatur hukum tebal. Di sudut ruangan, seperangkat sofa kulit impor tertata apik menghadap jendela besar yang menyajikan panorama bundaran hai dari ketinggian. Di atas meja kerjanya yang besar, tumpukan berkas sudah menanti. "Silakan duduk, Pratiwi. Mau minum apa? Kopi luwak, teh chamomile, atau air mata buaya?" Tanyanya sambil terkekeh, menunjuk berkas draft perjanjian yang dikirimkan pengacara Gilang. "Air mineral saja, Bu. Saya butuh kepala dingin," jawabku sambil menghempaskan tubuh ke sofa. Bu Elina duduk di hadapanku. Wajahnya berubah serius saat ia mengambil map tersebut. Ia membalik halaman demi halaman dengan gerakan cepat namun teliti, sesekali mendengus atau menggelengkan kepala.
Pratiwi, saya sudah menangani ratusan kasus perceraian dan sengketa harta gono gini. Dari pejabat korup sampai artis settingan. Tapi ini. Bu Elina mengangkat draft itu dengan dua jari seolah memegang sampah bau. Ini adalah draft perjanjian pranikah paling narsis, paling pelit, dan paling tidak tahu diri yang pernah saya baca. Aku tertawa miris. Seburuk itu ya, Bu? Lebih buruk. Coba kamu dengar pasal ini. Bu Elina memperbaiki letak kacamatanya dan mulai membaca. Pasal 4 ayat 2. Apabila terjadi pembatalan pernikahan atau perceraian dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, pihak kedua, itu kamu, wajib mengembalikan seluruh barang pemberian pihak pertama, itu dia, termasuk namun tidak terbatas pada cincin pertunangan, hadiah ulang tahun, dan biaya-biaya yang timbul selama masa pacaran yang bernilai di atas Rp500.000. Bu Elina menurunkan kertas itu dan menatapku tak percaya. Biaya pacaran? Dia mau minta ganti rugi tiket bioskop dan popcorn kalau kalian cerai? Laki-laki macam apa yang kamu pilih ini, Nak? Rasa malu menjalar di wajahku. Bukan malu karena miskin, tapi malu karena pernah mencintai laki-laki serendah itu. Dia bilang dia takut dimanfaatkan. Bu, katanya gajiku cuma UMR, jadi dia harus waspada. Waspada apanya? Hartanya saja masih kredit semua. Seru Bu Elina gemas. Ia melempar berkas itu ke meja. Saya sudah cek latar belakangnya. Pratiwi. Mobilnya leasing. Apartemen studionya masih nyicil 15 tahun lagi. Dan perusahaan, konsultannya itu, laporan pajaknya nihil 2 tahun terakhir. Dia itu tong kosong yang bunyinya nyaring sekali. Aku menghela napas panjang. Menatap rintik hujan yang mulai turun di kaca jendela. Itulah kenapa saya datang ke ibu. Saya mau kasih dia pelajaran. Saya mau dia tanda tangan perjanjian ini, tapi dengan syarat saya. Bu Elina tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat lawan-lawannya di pengadilan gemetar. Strategi kuda Troya. Saya suka. Jadi, apa rencanamu? Kita setujui semua syarat konyolnya. Kataku tegas. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa berhasil menginjak-injak harga diri saya. Saya akan tanda tangan soal pengembalian cincin, soal tidak ada tunjangan, soal pemisahan harta total. Tapi, saya minta ibu tambahkan satu pasal pamungkas. Pasal transparansi aset total, sambung Bu Elina, seolah bisa membaca pikiranku. Benar. Masukkan pasal yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membuka seluruh data kekayaan secara rinci dan transparan sebagai lampiran perjanjian ini. Rekening koran 5 tahun terakhir, sertifikat tanah, bukti kepemilikan saham, deposito, semuanya. Dan tambahkan klausul penalti. Jika di kemudian hari terbukti ada aset yang disembunyikan atau tidak dilaporkan saat penandatanganan, maka perjanjian ini batal demi hukum dan pihak yang menyembunyikan aset wajib membayar denda sebesar 50% dari total aset yang disembunyikan kepada pihak pasangannya. Mata Bu Elina berbinar. Ia bertepuk tangan pelan. Brilian. Benar-benar brilian. Gilang pasti akan setuju tanpa pikir panjang karena dia yakin kamu tidak punya apa-apa. Dia akan berpikir, paling si Pratiwi cuma punya tabungan receh, nggak masalah buka-bukaan. Dia akan terlalu sibuk membanggakan aset kreditnya sampai lupa bahwa dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dan saat kita buka data aset saya di depan mukanya. Boom! Bu Elina menirukan suara ledakan dengan tangannya. Ego laki-laki, SCBD, itu akan hancur berkeping-keping. Bukan cuma soal uang, Pratiwi. Ini soal dominasi. Dia merasa di atas angin karena mengira dia yang memegang kendali ekonomi. Saat dia tahu kamu bisa membeli harga dirinya 1000 kali lipat, dia akan mati kutu. Bu Elina segera meraih pulpen dan mulai mencoret-coret draft tersebut, menambahkan catatan hukum dengan tulisan tangannya yang rapi namun tajam. Saya akan susun bahasa hukumnya sehalus mungkin supaya tidak terlihat mencurigakan. Kita beri judul pasalnya, Klausul Kejujuran dan Keterbukaan Rumah Tangga. Terdengar romantis, kan? Padahal isinya mematikan. Aku menatap wanita hebat di depanku ini dengan rasa kagum.
Bu Elina adalah mentor bisnis sekaligus figur ibu bagiku setelah ibuku meninggal. Dia yang mengajarkanku bahwa wanita harus mandiri, harus kuat, dan tidak boleh naif. Bu, panggilku pelan. Apa saya jahat melakukan ini? Bu Elina berhenti menulis. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapannya melembut. Jahat? Pratiwi. Dia yang memulai perang ini. Dia yang merendahkan kamu karena dia pikir kamu miskin. Dia yang menghitung untung rugi dalam pernikahan seolah kamu adalah investasi bodong. Kamu tidak jahat. Nak, kamu hanya sedang menegakkan keadilan untuk dirimu sendiri. Kalau dia tulus mencintaimu, dia tidak akan pernah menyodorkan sampah ini padamu. Ingat itu. Kata-kata itu menohok hatiku, tapi juga menguatkanku. Benar, Gilang tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai fantasi tentang dirinya sendiri sebagai penyelamat wanita miskin, sekaligus paranoid hartanya akan hilang. Baik, Bu. Lakukan. Kapan draft revisinya siap? Besok pagi sudah akan mendarat di email kamu dan pengacaranya. Siapkan mentalmu, Pratiwi. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Aku pamit undur diri dari ruangan itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Saat lift membawaku turun kembali ke dasar, ke dunia nyata di mana aku harus berdesak-desakan naik kereta, aku tersenyum. Gilang ingin bermain api? Baiklah, aku akan pastikan dia tahu rasanya terbakar. Di luar gedung, Jakarta masih mendung, tapi di dalam hatiku, badai perlawanan sudah mulai bergemuruh. Hujan turun semakin deras malam ini, mengguyur atap sengkosanku dengan suara berisik yang memekakan telinga. Air menetes dari salah satu sudut plafon yang bocor, jatuh tepat ke dalam ember plastik yang sudah kusiapkan di bawahnya. Pluk, pluk, pluk. Irama monoton itu menemani kesendirianku di kamar sempit berukuran 3x4 meter di kawasan Tebet ini. Udara terasa lembab dan dingin. Aku duduk bersila di atas kasur lantai. Selimut tipis bermotif bunga melilit kakiku. Di depanku, uap panas mengepul dari mangkuk mie instan kuah soto yang baru saja matang. Aromanya yang gurih bercampur dengan bau tanah basah yang menyusup dari ventilasi, menciptakan suasana syahdu yang ironis. Di dinding, jam dinding murah berdetak lambat, menunjukkan pukul 8 malam. Ponselku bergetar di atas meja belajar lipat yang kakinya sudah agak goyang. Sebuah notifikasi email masuk. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu apa isinya. Subjek: Ray, final draft perjanjian pranikah, Gilang O. Pratiwi. Pengirimnya adalah kantor hukum Gilang. Dicece ke email Bu Elina dan email Gilang. Aku meletakkan garpu, membiarkan mie instanku mulai mengembang, dan meraih ponsel. Layar kecil itu menyala terang di ruangan yang hanya diterangi lampu neon redup. Aku membuka lampiran PDF tersebut. Dokumen setebal 20 halaman itu memuat nasib pernikahanku, atau lebih tepatnya, rencana pembalasanku. Aku mulai membaca, menelusuri pasal demi pasal yang sudah direvisi oleh Bu Elina. Sesuai rencana, semua tuntutan Gilang masih ada di sana, utuh tanpa dikurangi. Pasal 6. Pengaturan keuangan rumah tangga. Pihak pertama, suami, berhak sepenuhnya mengatur alokasi dana rumah tangga. Pihak kedua, istri, akan diberikan uang belanja bulanan sesuai kebijakan pihak pertama dengan kewajiban menyertakan struk belanja dan laporan pengeluaran harian yang akan diaudit setiap akhir bulan. Aku merasakan mual yang mendadak naik ke kerongkonganku. Diaudit? Dia pikir aku ini apa? Karyawan magang yang menggelapkan uang fotokopi? Gilang benar-benar ingin mengontrol setiap napas kehidupanku. Dia ingin memastikan aku tidak bisa membeli lipstik atau pembalut tanpa persetujuannya. Harga diriku serasa dicabik-cabik membaca kalimat itu. Bayangkan, aku yang biasa menandatangani cek senilai miliaran rupiah untuk ekspansi gudang, kini harus mengumpulkan struk belanja kangkung dan tempe untuk diperiksa oleh suami yang penghasilannya bahkan tidak sampai 1/10 dari dividen bulananku. Tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Gilang. Namanya muncul di layar pop-up. Gilang, "Why, udah terima email draft final kan? Baca deh. Itu udah paling fair buat kita."
Aku kasih kamu jatah belanja 2 juta per bulan. Cukup banget kan buat masak sama kebutuhan kamu. Lagian kamu kan pinter ngirit. Jangan lupa besok kita tanda tangan. Love you. Aku menatap pesan itu dengan tatapan kosong. 2 juta rupiah. Di Jakarta Selatan. Untuk makan 2 orang, listrik, air, dan kebutuhan pribadi. Gilang bukan hanya pelit. Dia delusional. Atau mungkin, dia memang sengaja ingin membuatku menderita supaya aku terus merasa kecil dan bergantung padanya. Kata, love you. Di akhir pesannya terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Aku tidak membalas pesannya. Aku kembali fokus ke dokumen PDF. Jariku menggeser layar ke halaman-halaman terakhir. Dan di sanalah dia. Ranjau yang ditanam Bu Elina. Pasal 15. Klausul kejujuran dan keterbukaan aset. Demi menjamin kepercayaan dan transparansi dalam pernikahan, kedua belah pihak wajib melampirkan daftar seluruh aset kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga, rekening bank, tabungan, giro, deposito, serta kewajiban hutang yang dimiliki secara rinci dan valid pada saat penandatanganan perjanjian ini. Segala bentuk penyembunyian aset akan dianggap sebagai itikat buruk dan mengakibatkan batalnya perjanjian pemisahan harta ini demi hukum, serta dikenakan denda penalti sesuai hukum yang berlaku. Aku tersenyum tipis. Pasal ini terlihat sangat wajar, sangat normatif. Gilang pasti akan membacanya sekilas dan berpikir, ah, bagus juga, biar si Pratiwi nggak nyembunyiin utang pinjolnya. Dia tidak akan sadar bahwa pasal inilah yang akan menjadi panggung eksekusi bagi kesombongannya. Aku kembali menyuap mie instan yang sudah dingin dan lembek. Rasanya hambar. Tapi aku memaksakan diri menelannya. Aku butuh energi. Besok adalah hari besar. Besok aku harus berakting sebaik mungkin. Aku akan datang dengan pakaian sederhanaku, wajah polosku, dan sikap patuhku. Aku akan membiarkan Gilang tersenyum puas saat melihatku menandatangani pasal jatah belanja 2 juta itu. Namun, di balik tas kerjaku yang usang, aku akan membawa map berisi dokumen yang akan meruntuhkan dunianya. Sertifikat kepemilikan ruko 3 lantai di Kelapa Gading. Dokumen saham mayoritas PT Logistik Kilat Indonesia. Sertifikat deposito prioritas di 3 bank BUMN. Bukti kepemilikan 3 kompleks kos-kosan eksklusif di Jakarta Selatan. Semua atas nama Pratiwi. Air mata tiba-tiba menetes. Jatuh ke punggung tanganku. Aku menangis bukan karena takut kehilangan Gilang. Aku menangis karena berduka atas matinya harapanku. Harapan bahwa ada laki-laki yang bisa melihatku apa adanya. Tanpa embel-embel harta. Harapan bahwa cinta yang tulus itu nyata. 3 tahun aku bersandiwara, berharap Gilang akan lulus ujian ini. Tapi ternyata, dia gagal total. Ibu, bisikku pelan, memanggil sosok yang fotonya terpajang di meja belajarku. Pratiwi janji nggak akan jadi korban kayak ibu dulu. Pratiwi akan lawan. Pratiwi akan tunjukkan kalau perempuan nggak bisa diinjak-injak pakai uang. Suara guntur menggelegar di kejauhan, menggetarkan kaca jendela kamarku. Hujan semakin deras, seolah langit Jakarta sedang mencuci bersih semua keraguanku. Aku menghapus air mata, meneguk sisa kuah mie instan, dan meletakkan mangkuk kosong di lantai. Aku mengambil ponselku lagi, lalu mengetik balasan singkat untuk Gilang. Aku sudah baca, Lang. Oke, aku setuju. Besok aku datang tepat waktu. Sampai ketemu. Send. Tidak ada emoji. Tidak ada kata manis. Hanya persetujuan dingin dari seorang wanita yang sudah siap melepaskan topengnya. Besok, di kantor pengacara di Kuningan, Gilang akan bertemu dengan Pratiwi yang sebenarnya. Dan aku berdoa semoga jantungnya cukup kuat untuk menerima kejutan itu. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Di luar, hujan masih belum reda, tapi di dalam hatiku, api keberanian sudah berkobar terang. Permainan ini akan segera berakhir. Gilang. Dan pemenangnya bukan kamu. Langkah kakiku bergema pelan di lorong marmer gedung perkantoran mewah di kawasan Kuningan. Siang ini matahari Jakarta bersinar terik, seolah mengejek nasibku yang sedang berada di ujung tanduk sebuah keputusan besar.
Aku mengenakan blus putih polos yang kubeli diskonan di sebuah department store pinggiran kota, dipadukan dengan rok bahan hitam yang sudah sering kupakai kerja, dan sepatu datar yang solnya mulai menipis. Di tanganku, aku menjinjing tas kerja kulit sintetis yang sudut-sudutnya sudah mengelupas. Penampilan ini adalah baju zirahku, sebuah kamuflase sempurna untuk menyembunyikan siapa diriku sebenarnya dari mata dunia, dan terutama, dari mata Gilang. Aku sampai di depan pintu kaca ganda bertuliskan, Hidayat Associates, kantor pengacara yang disewa Gilang. Katanya, Pak Hidayat ini adalah teman nongkrongnya di klub mobil, pengacara yang biasa menangani kasus-kasus orang kaya baru. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian. Di sampingku, Bu Elina berdiri tegak. Penampilannya sangat kontras denganku. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu tua dari desainer ternama, tas Hermes tersampir anggun di lengannya, dan aura kewibawaan yang membuat resepsionis di depan tadi sempat gugup saat menyapanya. "Siap, Pratiwi?" tanya Bu Elina pelan. Matanya menatapku tajam dari balik kacamata. "Siap, Bu." Jawabku mantap. Kami melangkah masuk. Di dalam ruang rapat berlapis kaca yang dingin itu, Gilang sudah duduk menunggu. Ia mengenakan setelan jas biru elektrik yang sangat mencolok. Rambutnya ditata klimis dengan pomade yang wanginya bisa tercium dari jarak 5 meter. Ia sedang tertawa lepas bersama seorang pria parubaya bertubuh tambun. "Pak Hidayat," kurasa, sambil menunjuk-nunjuk layar iPad. Begitu melihat kami masuk, tawa Gilang berhenti, berganti dengan senyum penuh kemenangan yang dibuat-buat. "Nah, ini dia calon istriku," kata Gilang. Bangkit berdiri namun tidak berjalan menyambutku. Ia hanya merentangkan tangan seolah memamerkan ruangan itu. "Masuk." "Why?" "Kenalin, ini Pak Hidayat. Beliau yang bantuin kita bikin perjanjian biar semuanya aman." Aku mengangguk sopan, menyalami Pak Hidayat yang menatapku dengan sorot mata meremehkan. Tatapannya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, seolah menaksir harga pakaian yang kukenakan dan menyimpulkan bahwa aku tidak selevel dengan kliennya. "Silakan duduk, Mbak Pratiwi, Bu Elina," kata Pak Hidayat dengan nada basa-basi. Kami duduk berhadapan. Di satu sisi meja ada Gilang dan Pak Hidayat, representasi dari arogansi dan kesombongan. Di sisi lain ada aku dan Bu Elina, representasi dari kebenaran yang tersembunyi. Suasana ruangan hening sejenak. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendesis halus. Pak Hidayat membuka pertemuan dengan gaya bicara yang berbelit-belit, tipikal pengacara yang ingin terlihat pintar. Ia menjelaskan betapa pentingnya perjanjian pranikah ini untuk melindungi aset kliennya, Gilang, yang disebutnya sebagai pengusaha muda dengan prospek masa depan yang sangat cerah. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Prospek cerah apanya? Prospek utang. Mungkin. Sesuai kesepakatan lewat email, draft ini sudah final, kata Pak Hidayat sambil mendorong 2 rangkap dokumen tebal ke tengah meja. Klien saya, Pak Gilang, ingin memastikan bahwa aset-aset yang beliau miliki saat ini dan yang akan bertambah di masa depan, sepenuhnya terlindungi. Mengingat mohon maaf, perbedaan status ekonomi yang cukup signifikan antara kedua belah pihak. Gilang mengangguk-angguk antusias. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang naif. Ia menatapku seolah berkata, "Lihat kan Wai, aku ini levelnya beda sama kamu." "Kita langsung saja ke intinya," potong Bu Elina dengan suara tenang namun berwibawa. "Klien saya, Pratiwi, sudah menyetujui semua pasal yang kalian ajukan. Termasuk soal tidak ada tunjangan cerai, pemisahan harta total, dan bahkan pengembalian cincin. Benar begitu, Pak Gilang?" "Betul, Bu. Itu prinsip saya. Business is business," jawab Gilang pongah. "Baik," lanjut Bu Elina. "Namun, sesuai dengan pasal 15 yang sudah kita sepakati bersama, hari ini kita juga harus melakukan transparansi aset total. Lampiran ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian. Jika ada yang disembunyikan, perjanjian batal dan ada denda penalti." "Setuju." "Setuju banget," seru Gilang cepat. Ia meraih tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tipis berwarna biru. "Saya sudah siapkan semuanya.
Saya mau transparan biar Pratiwi juga tahu kalau dia nikah sama orang yang punya backing finansial kuat. Biar dia nggak khawatir soal masa depan. Pak Hidayat mengambil map Gilang dan membukanya dengan dramatis. Ia mulai membacakan daftar aset Gilang dengan nada suara seperti pembawa acara kuis yang mengumumkan hadiah utama. Aset saudara Gilang. Suara Pak Hidayat menggema. Pertama, 1 unit apartemen studio di kawasan Kalibata City. Estimasi nilai 500 juta rupiah. Aku melirik Bu Elina yang sedang mencatat. Kami berdua tahu fakta sebenarnya. Apartemen itu statusnya masih KPA, kredit pemilikan apartemen, dengan tenor 15 tahun, dan Gilang baru mencicil selama 2 tahun. Nilai ekuitasnya masih sangat kecil. Kedua, lanjut Pak Hidayat, 1 unit kendaraan roda 4, Honda Civic Turbo tahun 2019. Estimasi nilai 400 juta rupiah. Lagi-lagi, fakta yang ditutupi. Mobil itu dibeli bekas dengan skema leasing yang bunganya mencekik leher. BPKB-nya masih sekolah di perusahaan pembiayaan. Ketiga, kepemilikan saham sebesar 30% di PT Konsultan Milenial Maju. Valuasi perusahaan estimasi 2 miliar rupiah. Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Valuasi 2 miliar? Laporan keuangan terakhir yang aku intip dari database publik menunjukkan perusahaan itu mencatatkan kerugian bersih dan punya utang operasional yang menumpuk. Gilang benar-benar hidup dalam gelembung ilusi. Dan terakhir, tabungan dan deposito di bank swasta senilai total 50 juta rupiah. Tutup Pak Hidayat sambil menutup map itu dengan bangga. Total aset bersih, setelah dikurangi kewajiban lancar, diestimasi sekitar 1,5 miliar rupiah. Luar biasa untuk usia semuda ini. Gilang membusungkan dadanya, menatapku dengan senyum lebar. Gimana? Why? Kamu nggak salah pilih suami, kan? Makanya aku perlu proteksi ini. Bayangin kalau kita cerai, terus kamu minta setengah dari ini semua. Bisa bangkrut aku. Aku menunduk, berpura-pura terkesan. Hebat banget kamu, Lang. Aku nggak nyangka tabungan kamu sebanyak itu. Ya makanya, kamu harus rajin ngirit kayak yang aku bilang. Biar bisa kayak aku. Nasihatnya sok bijak. Baiklah, sela Bu Elina, memutus momen narsistik Gilang. Ia memajukan tubuhnya sedikit. Sekarang giliran klien saya, Saudari Pratiwi, untuk memaparkan asetnya sesuai klausul transparansi. Gilang tertawa kecil. Suara, cih, terdengar samar dari mulutnya. Ya elah, Bu, emang perlu dibacain? Paling isinya motor bebek tahun 2015 sama tabungan karyawan yang isinya gaji numpang lewat. Udahlah, formalitas aja, langsung tanda tangan. Pak Hidayat ikut tersenyum meremehkan. Prosedur tetap prosedur. Pak Gilang, biar sah secara hukum. Silakan, Bu Elina. Bu Elina tidak membalas senyum mereka. Wajahnya datar, dingin, dan serius. Ia mengangkat tas kerjanya ke atas meja, lalu mengeluarkan sebuah map tebal bersampul kulit hitam yang terlihat jauh lebih eksklusif daripada map plastik milik Gilang. Bunyi, buk. Saat map itu mendarat di meja kaca membuat suasana mendadak berubah sedikit tegang. Bu Elina membuka map itu perlahan. Di dalamnya, tumpukan dokumen tersusun rapi dengan label warna-warni. Aset Saudari Pratiwi. Suara Bu Elina terdengar jernih dan tegas, membelah keheningan ruangan. Gilang menyandar di kursinya dengan santai, memainkan pulpen, tidak terlalu memperhatikan. Pertama, baca Bu Elina, mengambil dokumen paling atas. Sertifikat hak milik atas 3 unit ruko 3 lantai di Boulevard Raya, Kelapa Gading. Status lunas. Estimasi nilai pasar saat ini, 12 miliar rupiah. Gerakan tangan Gilang yang memutar pulpen terhenti seketika. Hening. Sangat hening. Ia mengerjap, seolah telinganya salah dengar. Maaf, apa? Tanya Gilang, suaranya sedikit parau. Ruko? Punya siapa? Punya Pratiwi, jawab Bu Elina singkat tanpa menoleh. Lalu melanjutkan membaca. Kedua, kepemilikan saham mayoritas atau founder shares sebesar 65% di PT Logistik Kilat Indonesia,
sebuah perusahaan teknologi logistik yang baru saja menutup putaran pendanaan seri B. Valuasi kepemilikan saham klien saya saat ini, 85 miliar rupiah. Mata Gilang membelalak sempurna. Mulutnya sedikit terbuka. Pak Hidayat yang tadinya bersandar santai, kini duduk tegak dengan wajah kaget. Matanya melirik cepat ke arahku dan dokumen di tangan Bu Elina. Tunggu. Sela Pak Hidayat gagap. Ini dokumen asli? Logistik kilat? Itu startup yang lagi naik daun itu. Asli dan sudah diverifikasi oleh notaris publik, jawab Bu Elina dingin, lalu menarik lembar berikutnya. Ketiga, portofolio investasi yang terdiri dari surat berharga negara, obligasi korporasi, dan deposito berjangka di 3 bank BUMN prioritas. Total nilai likuid saat ini, 10 miliar rupiah. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Oksigen seolah tersedot habis. Wajah Gilang yang tadi cerah penuh percaya diri, kini perlahan berubah pucat. Warna merah merambat dari leher ke telinganya. Bukan karena marah, tapi karena syok yang menghantam ulu hatinya. Keempat, Bu Elina belum selesai. Kepemilikan properti kos-kosan eksklusif, The Residence, di 3 lokasi, Kemang, Menteng, dan Gandaria. Total 45 pintu dengan tingkat okupansi 95%. Estimasi nilai properti, 30 miliar rupiah. Status, lunas tanpa hutang bank. Bu Elina menutup map tebal itu dengan gerakan lembut namun final. Ia melepaskan kacamatanya, menatap Gilang yang kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Total aset bersih saudari Pratiwi, tanpa hutang, diestimasi mencapai 137 miliar rupiah. Simpul Bu Elina dengan nada datar, seolah sedang membacakan daftar belanjaan pasar. Hening yang terjadi kali ini bukan lagi hening yang canggung, tapi hening yang mematikan. Suara desis AC terdengar seperti raungan di telinga. Gilang menatapku dengan tatapan kosong, nanar, dan tidak percaya. Ia melihatku, Pratiwi yang biasa dijemputnya di gang sempit, Pratiwi yang makannya di warteg, Pratiwi yang selalu ia nasihati soal hemat, kini duduk di depannya sebagai seorang raksasa yang bisa menelannya hidup-hidup. Tanganku yang berada di bawah meja mengepal erat, menahan gemetar. Bukan gemetar takut, tapi gemetar karena adrenalin. Inilah momen yang kutunggu. Momen di mana topengku terbuka dan kebenaran menghantam wajah sombongnya dengan telak. Aku melihat keringat dingin mulai muncul di pelipis Gilang. Jakunnya bergerak naik turun, menelan ludah yang terasa pahit. Ini bercandakan, why? Suara Gilang keluar mencicit. Sangat kecil, hilang sudah wibawa, juragan SCBD. Nya, kamu ngeprank aku kan? Ini buat konten YouTube. Aku menatapnya lurus. Wajahku tanpa ekspresi. Apa aku terlihat sedang tertawa? Gilang? Pertanyaan itu menggantung di udara, mencekik lehernya. Di atas meja kaca itu, tumpukan dokumenku menjulang tinggi, mengerdilkan map biru tipis milik Gilang yang berisi daftar cicilan dan utang. Perbandingan itu begitu visual, begitu brutal. Di ruangan kantor pengacara di Kuningan ini, di bawah sorot lampu yang terang benderang, Gilang baru saja menyadari bahwa selama ini, ia bukanlah raja. Ia hanyalah badut yang sedang menghibur sang ratu yang menyamar. Dan pertunjukan badut itu baru saja berakhir dengan tragis. Wajah Gilang kini bukan lagi pucat, melainkan abu-abu, seolah darah telah berhenti mengalir ke kepalanya. Ia menatap tumpukan dokumen di atas meja seakan-akan itu adalah bom waktu yang baru saja meledak. Matanya bergerak liar dari sertifikat ruko ke wajahku, lalu ke wajah Bu Elina, lalu kembali ke dokumen itu lagi. Ia mencari celah, mencari tanda bahwa ini semua palsu. Tapi cap basah notaris dan kop surat resmi bank tidak bisa berbohong. Pak Hidayat, pengacaranya, tampak gelisah di kursinya. Ia melonggarkan dasinya yang tiba-tiba terasa mencekik. Sebagai pengacara, ia tahu persis apa arti angka-angka yang baru saja disebutkan Bu Elina. Kliennya, si pengusaha muda sukses, itu hanyalah butiran debu dibandingkan dengan wanita sederhana yang duduk diam di hadapannya. Why? Gilang mencoba bicara lagi. Suaranya bergetar hebat. Kamu punya 100 miliar?
130 miliar. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya datar. Kenapa? Gilang tiba-tiba berdiri. Kursinya berderit keras bergesekan dengan lantai marmer. Nada suaranya naik 1 oktav. Campuran antara histeria dan kemarahan yang mulai membakar egonya. Kenapa kamu bohongin aku selama 3 tahun? Kamu gila ya? Duduk, Pak Gilang. Tegur Bu Elina tegas. Jaga emosi Anda. Diam lu, bentak Gilang pada Bu Elina. Lalu kembali menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. Jawab, Pratiwi, kamu sengaja kan? Kamu sengaja nipu aku biar aku kelihatan bego? Kamu ngetawain aku di belakang. Hah? Selama ini aku capek-capek kerja, mikirin masa depan kita. Aku ajarin kamu cara ngatur duit. Ternyata kamu. Ia kehabisan kata-kata. Napasnya memburu. Rasa malunya begitu besar hingga berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa memproses fakta bahwa wanita yang selama ini ia anggap di bawahnya, yang ia kasihani, yang ia atur-atur hidupnya, ternyata jauh lebih superior darinya dalam segala aspek yang ia duakan. Aku perlahan berdiri, menatapnya sejajar. Aku nggak pernah bohong, Lang. Jawabku tenang, suaraku rendah namun menusuk. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu nanya aku kerja di mana sebenarnya? Nggak. Kamu cuma berasumsi aku staf admin biasa. Pernah nggak kamu nanya detail soal keluargaku? Nggak. Kamu sibuk cerita soal betapa hebatnya keluarga kamu. Pernah nggak kamu nanya pendapatku soal investasi? Nggak. Kamu selalu memotong omonganku dan bilang, kamu nggak ngerti apa-apa. Why? Gilang terdiam. Mulutnya ternganga sedikit. Ingatannya mungkin sedang memutar ulang semua momen di mana ia merendahkanku. Aku nggak bohong, Gilang. Ulangku lagi. Kamu cuma nggak pernah nanya. Kamu terlalu sibuk jatuh cinta sama bayangan dirimu sendiri di cermin. Sampai kamu nggak sadar siapa orang yang berdiri di sebelahmu. Kamu sibuk meremehkan aku supaya kamu bisa merasa hebat. Tapi ini keterlaluan, why? Sergah Gilang. Matanya mulai berkaca-kaca karena frustrasi. 3 tahun. 3 tahun aku bayarin kamu nonton. Aku jemput kamu naik mobil. Aku traktir kamu makan. Aku pikir aku pahlawan kamu. Ternyata aku apa? Badut. Kamu sendiri yang bilang semalam, Lang, kataku dingin, mengabaikan dramanya. Bisnis adalah bisnis. Kamu takut hartamu digerogoti wanita miskin, kan? Nah, sekarang lihat di meja ini. Siapa yang harusnya takut digerogoti? Aset kamu bahkan gak cukup buat bayar pajak tahunan properti aku. Gilang memukul meja dengan kepalan tangannya. Sombong banget kamu sekarang. Mentang-mentang kaya, kamu injak-injak harga diri aku. Aku tertawa miris. Sombong? Siapa yang tadi nyuruh aku tanda tangan perjanjian yang isinya aku harus lapor struk belanja kangkung? Siapa yang bilang gaji UMR-ku cuma cukup buat beli gorengan? Itu bukan sombong, Lang, itu penghinaan. Gilang terpojok. Ia menoleh ke Pak Hidayat, mencari pembelaan. Pak, ini bisa dituntutkan? Penipuan identitas? Pemalsuan karakter? Pak Hidayat mengusap wajahnya yang berkeringat. Tampak ingin segera kabur dari ruangan itu. Secara teknis tidak ada hukum yang dilanggar. Pak Gilang, Mbak Pratiwi tidak pernah memalsukan dokumen negara. Menyembunyikan kekayaan dari pacar bukan tindak pidana. Jawaban itu membuat bahu Gilang merosot. Egonya, ego SCBD, yang selama ini ia banggakan, runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Ia menatapku lagi. Kali ini tatapannya berubah. Bukan lagi marah, tapi takut. Dan ada secercah ketamakan yang mulai muncul di sana. Otaknya yang oportunis mulai bekerja. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya melunak. Ia mencoba tersenyum, meski terlihat sangat kaku dan menyedihkan. Ia melangkah mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Wai sayang, katanya dengan nada memelas yang membuat perutku mual. Oke, aku salah. Aku minta maaf ya. Aku tadi cuma kaget. Emosi sesaat.
Kamu tahu kan aku orangnya temperamen tapi sayang banget sama kamu. Aku menarik tanganku. Mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Dengerin dulu, bujuk Gilang. Matanya kini berbinar menatap tumpukan sertifikat di meja. Ini sebenarnya kabar bagus, kan? Berarti kita pasangan power couple. Gila, why? Dengan modal kamu dan visi bisnis aku, kita bisa kuasai pasar. Kita bisa bikin konglomerasi. Perjanjian ini kita robek aja, ya? Kita bikin yang baru. Harta bersama. Gimana? Aku menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Detik ini juga, sisa-sisa cintaku padanya menguap hilang tak berbekas. Laki-laki ini benar-benar tidak punya tulang punggung. Baru 1 menit lalu ia memaki-maki aku. Sekarang ia ingin membonceng kekayaanku. Bu Elina, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari wajah menyedihkan Gilang. Ya, Pratiwi. Tolong berikan pulpennya. Gilang tersenyum lebar, mengira aku akan setuju untuk merobek perjanjian itu dan memulai negosiasi baru yang menguntungkannya. Nah, gitu dong, sayang. Kita kan tim. Suami istri itu harus saling dukung. Aku mengambil pulpen mahal milik Bu Elina. Aku menarik dokumen perjanjian pranikah yang asli, draft yang sangat merugikan aku itu. Dengan cepat, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Gilang melongo. Loh, why? Kok ditanda tangan? Itu kan isinya pisah harta total. Kamu nggak mau gabungin aset kita? Aku meletakkan pulpen itu dengan keras. Justru itu yang aku mau. Gilang, pisah harta total. Asetku adalah milikku. Utangmu adalah milikmu. Mulai hari ini, dan selamanya. Maksud kamu apa? Tanya Gilang bingung. Wajahnya pias lagi. Maksudku, kataku sambil membereskan tasku. Perjanjian ini sudah aku tanda tangan sebagai bukti bahwa aku tidak butuh sepeser pun uang kamu. Dan satu lagi. Aku melepaskan cincin pertunangan emas muda seberat 2 gram yang melingkar di jari manisku. Cincin yang Gilang beli dengan diskon pameran. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan hidungnya. Sesuai pasal 4, jika pernikahan batal, cincin harus dikembalikan. Nih, aku kembalikan. Pernikahan kita batal. Why? Jangan gila kamu. Teriak Gilang panik. Ia menyadari ia baru saja kehilangan tiket lotre terbesar dalam hidupnya. Kamu nggak bisa mutusin aku sepihak gini. Undangan udah mau dicetak. Gedung udah DP. Mau taruh di mana muka aku? Itu urusan kamu, jawabku dingin. Kamu kan pengusaha sukses SCBD. Pasti bisa dong atur masalah sepele kayak gini? Atau mau minta tolong mama kamu? Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Bu Elina untuk pergi. Kami berjalan menuju pintu keluar. Pratiwi, kembali. Raung Gilang di belakangku. Kalau kamu keluar dari pintu itu, kita selesai. Aku nggak bakal ngemis-ngemis sama cewek penipu kayak kamu. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sedikit ke belakang. Aku melihat Gilang berdiri di tengah ruangan mewah itu, dikelilingi oleh bukti kekayaanku yang tak bisa ia miliki. Ia terlihat kecil, kerdil, dan menyedihkan. Kita sudah selesai sejak kamu nyuruh aku ngumpulin struk belanja. Lang, kataku pelan. Aku melangkah keluar. Pintu kaca tertutup otomatis di belakangku, memisahkan 2 dunia yang memang tidak pernah seharusnya bersatu. Di dalam sana, ego seorang laki-laki baru saja hancur lebur. Tapi di luar sini, di lorong yang dingin ini, seorang wanita baru saja menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Bu Elina menepuk bahuku pelan. Kerja bagus, nak. Sangat elegan. Aku mengangguk. Mencoba tersenyum meski sudut mataku terasa panas. Ayo pulang, Bu. Saya mau makan bakso pinggir jalan. Saya lapar. Kami berjalan menuju lift, meninggalkan Gilang yang mungkin sekarang sedang menangis. Entah karena kehilangan cinta, atau lebih mungkin, karena kehilangan harta yang sudah ada di depan mata. Pintu lift berdenting halus saat terbuka di lantai dasar gedung perkantoran mewah itu. Aku melangkah keluar dengan kaki yang terasa sedikit gemetar,
Bukan karena takut, melainkan karena sisa-sisa adrenalin yang perlahan surut meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Di sampingku, Bu Elina menatapku dengan sorot mata keibuan, seolah ingin memastikan aku tidak akan ambruk di tengah lobi marmer yang dingin ini. "Kamu yakin tidak mau saya antar, Pratiwi?" Tanyanya lembut sambil membenarkan letak tas kerjanya. "Sopir saya sudah standby di depan." Hujan deras sekali di luar. Langit Jakarta sepertinya sedang ikut menangis untukmu. Aku menggeleng pelan, memaksakan seulas senyum tipis. "Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya butuh waktu sendiri. Saya ingin merasakan udara luar, meskipun basah. Saya perlu meyakinkan diri kalau ini semua nyata. Kalau saya sudah bebas." Bu Elina mengangguk mengerti. Ia menepuk bahuku sekali lagi, sebuah gestur penguat yang sangat aku butuhkan, lalu berjalan menuju mobil Alphard hitam yang sudah menunggunya di area drop-off. Aku memperhatikannya pergi hingga mobil itu menghilang di balik tirai hujan yang pekat, meninggalkan aku sendiri di tengah keramaian lobi yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku. Karyawan-karyawan necis dengan lanyar tergantung di leher, ekspatriat yang berbicara lantang di telepon, dan kurir-kurir yang basah kuyup membawa paket. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang peduli pada seorang wanita berpakaian sederhana yang baru saja menghancurkan hati dan egonya sendiri di lantai 50 tadi. Aku berjalan pelan menuju bibir lobi, tempat di mana batas antara kemewahan gedung dan kekacauan jalanan Jakarta bertemu. Di luar, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Angin kencang membuat air hujan menyiprat masuk, membasahi lantai teras. Suara gemuruh guntur bersahutan dengan klakson kendaraan yang macet parah di Jalan Rasuna Said. Aku berdiri di sana, menatap nanar ke arah jalanan yang macet. Disinilah akhirnya. 3 tahun perjalananku bersama Gilang berakhir di tengah badai sore ini. Ingatanku melayang mundur, memutar kembali rekaman-rekaman lama yang selama ini kucoba sangkal. Aku ingat saat pertama kali kami bertemu di sebuah halte Transjakarta. Gilang meminjamkan payungnya saat itu. Manis sekali. Aku pikir, ini dia pria sederhana yang baik hati. Tapi kemudian memori lain menyeruak, menutupi kenangan manis itu. Aku ingat saat dia memarahiku karena aku memakai sandal jepit saat kami makan di pinggir jalan. "Kamu tumbok ya dandan dikit. Wah, malu aku kalau ketemu temen kantor," katanya waktu itu. Aku juga ingat saat dia memintaku membayar tagihan listrik kosannya dengan alasan dompetnya ketinggalan, lalu tidak pernah menggantinya. Dadaku terasa sesak. Ternyata, selama ini aku bukan mencintai Gilang yang nyata. Aku mencintai potensi dirinya. Aku mencintai harapan bahwa suatu hari dia akan berubah menjadi pria yang tulus. Aku mencintai ilusi yang kiciptakan sendiri. Dan hari ini, ilusi itu pecah berkeping-keping, menyisakan luka menganga yang perih. Tanpa sadar, aku melangkah keluar dari naungan atap lobi. Petugas keamanan sempat berteriak, "Mbak, hujan, Mbak." Tapi aku tidak peduli. Aku membiarkan tubuhku diterpa hujan deras. Dalam hitungan detik, blus putih dan rok hitamku basah kuyup. Rambutku lepek, menempel di wajah. Air hujan yang dingin menusuk kulit. Tapi anehnya, itu membuatku merasa hidup. Di trotoar yang basah itu, aku mendongak menatap langit abu-abu. Air mata yang sejak tadi kutahan di ruang rapat akhirnya tumpah. Deras, panas, bercampur dengan air hujan yang dingin. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Suaraku tertelan oleh gemuruh hujan dan bising lalu lintas. Tidak ada yang mendengarku, dan itu melegakan. Aku menangisi kebodohanku. Menangisi waktu 3 tahun yang terbuang sia-sia. Menangisi betapa aku merendahkan diriku sendiri demi bisa diterima oleh laki-laki yang bahkan tidak punya nyali untuk jujur soal keuangannya. Aku menangis karena aku merasa kasihan pada Pratiwi yang dulu. Pratiwi yang rela makan mie instan setiap hari demi menabung untuk masa depan bersama pria yang justru ingin memisahkannya dari hartanya sendiri. "Kamu bodoh, Pratiwi." Rutuku pada diri sendiri di sela isak tangis. "Kamu bodoh karena berharap dia tulus." Namun, di tengah tangisan itu, perlahan rasa lega mulai menjalar.
Rasanya seperti baru saja meletakkan ransel berisi batu seberat 100 kilogram yang selama ini ku gendong. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi pura-pura bodoh saat Gilang sok tahu soal saham. Tidak ada lagi pura-pura miskin saat Gilang mengajak makan di tempat murah yang tidak higienis. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi wanita penurut yang tahu diri. Beban itu hilang. Lenyap terbawa aliran air hujan yang mengalir ke selokan. Sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun sedikit. Itu taksi online premium yang kupesan, bukan ojek motor butut seperti biasanya. Kali ini, aku memesan layanan terbaik. Aku tidak perlu lagi berhemat untuk masa depan yang tidak ada. Aku membuka pintu mobil dan masuk. Interior kulit yang wangi dan udara hangat menyambutku. Sopirnya, seorang pria tua yang ramah, menatapku dari kaca spion dengan prihatin melihat kondisiku yang basah kuyup. Habis kena musibah, Mbak? Tanyanya sopan sambil menyodorkan kotak tisu. Aku mengambil beberapa lembar tisu, mengusap wajahku yang basah. Aku menatap pantulan diriku di kaca spion. Mataku merah, maskaraku mungkin luntur, rambutku berantakan. Tapi di balik kekacauan itu, aku melihat kilatan yang sudah lama hilang. Kilatan harga diri. Aku tersenyum pada sopir itu, senyum yang tulus dan ringan. Bukan musibah, Pak. Jawabku pelan namun mantap. Justru saya baru saja selamat dari bencana besar. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan gedung tinggi di Kuningan itu semakin jauh di belakang. Aku menyandarkan kepala ke jok, memejamkan mata. Hujan di luar masih deras, tapi badai di hatiku sudah reda. Aku pulang. Bukan ke kosan sempit di Tebet yang atapnya bocor, tapi ke apartemen penthouse milikku di Senopati yang selama ini kubiarkan kosong. Malam ini, aku akan tidur di kasur king size yang empuk, memesan makanan termahal lewat aplikasi, dan minum anggur terbaik dari koleksiku. Pratiwi si staf admin gaji UMR sudah mati di trotoar tadi. Yang tersisa sekarang adalah Pratiwi sang juragan, dan dia siap untuk kembali mengambil alih hidupnya. 3 hari setelah kejadian di kantor pengacara itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor, pura-pura. Ku dan fokus mengurus bisnis asliku yang sempat agak terbengkalai. Aku sedang duduk santai di balkon apartemenku, menikmati secangkir kopi Arabica sambil membaca laporan keuangan di tablet, ketika ponselku, ponsel Pratiwi Rakyat Jelata, yang belum kumatikan, mulai bergetar tanpa henti. Tring, tring, tring. Notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi seperti serbuan peluru. Aku melirik layar. Itu dari grup Sobat Hura-Hura, grup pertemanan Gilang yang berisi teman-teman nongkrongnya, di mana aku dimasukkan sebagai pacar Gilang yang pendiam. Selama ini aku hanya menjadi silent reader di sana, menyimak obrolan mereka tentang mobil modifikasi, jam tangan KW Super, dan gosip murahan. Aku membuka aplikasi itu. Ratusan pesan belum terbaca. Ternyata, Gilang sedang melancarkan serangan udara. Gilang, admin guys, gue mau kasih info. Gue sama Pratiwi resmi bubar. Sumpah gue nggak nyangka banget. Ternyata selama ini gue diporotin. Dia manipulatif banget. Sok polos tapi ternyata licik. Gue hampir aja kejebak nikah sama cewek matre yang cuma mau manfaatin status gue. Darahku mendidih membaca pesan itu. Matre, memanfaatkan status dia? Lelucon macam apa ini? Gilang benar-benar memutarbalikan fakta dengan sangat kreatif. Dia mencoba membangun narasi bahwa dialah korbannya. Dialah pangeran kaya raya yang hampir ditipu oleh Upik Abu Jahat. Teman-temannya mulai menanggapi. Rio, serius lo Lang? Wah parah sih. Padahal mukanya polos banget lo. Dinda, kan gue udah bilang dari dulu, Lang. Cewek kayak gitu tuh red flag. Kelihatan banget dia minder kalau jalan sama kita. Taunya nyari kesempatan. Benny, untung lo sadar sebelum janur kuning melengkung. Bro, aset lo aman kan? Bisnis aman? Gilang, admin aman. Bro, untung gue pinter. Gue paksa dia bikin perjanjian pranikah. Pas gue sodorin itu, dia langsung panik dan minta putus. Kelihatan banget kan motif aslinya? Aku tertawa keras di balkon apartemenku.
Tawaku menggema, menakuti burung gereja yang sedang bertengger di pagar. Gilang benar-benar aktor watak yang gagal. Kepercayaan dirinya dalam berbohong sungguh patut diacungi jempol, meskipun fondasinya serapuh kerupuk kena air. Namun, drama di grup itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal di grup itu. Ah, aku ingat. Itu Siska, teman SMA Gilang yang bekerja sebagai jurnalis bisnis di sebuah media online ternama. Siska jarang muncul di grup, tapi sekali muncul, dia selalu membawa fakta. Siska, Lang, lo yakin sama cerita lo? Kok gue barusan dapet rilis berita soal pendanaan startup logistik ya? Siska kemudian mengirimkan sebuah tautan berita dengan thumbnail foto besar yang sangat jelas. Foto seorang wanita muda berblazer merah marun sedang bersalaman dengan investor asing. Wanita itu adalah aku, Pratiwi. Judul beritanya terpampang mentereng. CEO Logistik Kilat, Pratiwi Anjani, masuk daftar 30 under 30, Asia dengan kekayaan bersih mencapai ratusan miliar rupiah. Hening. Grup WhatsApp itu mendadak sunyi senyap. Tidak ada yang mengetik. Indikator, tipping. Yang biasanya ramai mendadak hilang semua. Aku membayangkan wajah Rio, Dinda, Benny, dan tentu saja Gilang, yang sedang memelototi layar ponsel mereka dengan mulut menganga. Mereka pasti sedang memperbesar foto itu, mencocokkan wajah Pratiwi CEO dengan Pratiwi pacar Gilang yang dekil. 1 menit berlalu. 2 menit. Lalu, badai komentar tahap kedua dimulai. Tapi kali ini, arah anginnya berubah total. Rio, bentar, ini Pratiwi mantannya Gilang? Pratiwi yang sering kita ceng-cengin karena tasnya jelek? Dinda, anjir itu valuasinya triliunan woi. Lang, lo serius dia matre sama lo? Lo punya apa emang dibanding dia? Benny, White, jadi yang diporotin siapa nih? Lang, lo ngarang cerita ya? Ini beritanya valid lo. Media nasional. Siska, gue udah cek data Kemenkumham. Saham mayoritas logistik Kilat emang punya Pratiwi Anjani. Dan dia juga pemilik gedung The Residence. Lang, lo mutusin konglomerat karena lo takut dia minta harta lo yang kredit itu? Boom! Skakmat. Pesan-pesan ejekan untuk Gilang mulai membanjir. Teman-temannya yang tadi membela, kini berbalik menyerangnya dengan brutal. Mereka menertawakan kebodohan Gilang yang melepaskan paus demi mempertahankan ikan teri. Gilang langsung keluar dari grup, left group, tanpa kata-kata perpisahan. Pengecut sejati. Aku tersenyum puas, meletakkan tabletku. Namun, kedamaianku tidak berlangsung lama. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan telepon biasa. Nama yang muncul di layar membuatku ingin muntah. Ibu mertua, calon. Ibu Gilang. Wanita yang selama 3 tahun ini selalu menatapku dengan ujung mata. Yang pernah menyindirku karena hanya membawa martabak manis saat bertamu, bukan cake kekinian yang mahal. Wanita yang selalu bilang, Gilang itu harus dapat istri yang sepadan. Bibit bebet bobotnya jelas. Aku menekan tombol terima dan mengaktifkan pengeras suara. Halo? Sapaku datar. Pratiwi, sayang. Suara di seberang sana terdengar melengking, penuh dengan nada manis yang dibuat-buat, seperti sirup yang terlalu banyak gula biang. Duh, nak, kamu kemana aja? Ibu telepon dari tadi kok enggak diangkat? Ibu khawatir loh. Ada apa, Bu? Tanyaku tanpa basa-basi. Itu loh. Ibu dengar ada ribut-ribut sedikit ya sama Gilang? Biasalah itu nak. Namanya juga anak muda. Emosinya masih labil. Gilang itu sebenarnya cinta mati sama kamu. Why? Dia cuma lagi stres aja mikirin kerjaan. Oh ya? Tanyaku sinis. Kemarin dia bilang saya penipu dan cewek matre. Bu. Di depan pengacara. Ah, itu mulutnya aja yang lemes. Hatinya nggak gitu kok. Bantah ibunya cepat. Ngomong-ngomong. Ibu barusan lihat berita yang dikirim tante-tante di grup arisan. Itu beneran kamu, nak? Yang punya perusahaan logistik itu? Ya ampun, ibu sampai gemetar lo liatnya. Bangga banget ibu punya calon mantu sehebati kamu.
Aku memijat pelipisku. Betapa cepatnya wajah manusia berubah ketika mencium bau uang. Dulu aku dianggap sampah. Sekarang aku dibanggakan sebagai calon mantu. Bukan calon mantu, Bu. Mantan pacar. Koreksiku tegas. Jangan ngomong gitu dong, sayang. Suaranya mulai terdengar memelas. Ingat martabat keluarga kita. Undangan kan hampir jadi. Malu sama tetangga kalau batal. Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah pamer lo kalau mantu ibu sukses. Bu, potongku dingin. Dulu ibu bilang saya nggak sepadan sama Gilang. Ibu bener. Saya memang nggak sepadan. Aset saya terlalu banyak buat disandingkan sama cicilan Gilang. Saya takut nanti, martabat keluarga, ibu terganggu karena punya mantu yang lebih kaya dari seluruh keluarga besar ibu digabung. Pratiwi, kamu kok sombong begitu? Nadanya mulai meninggi. Topeng manisnya retak sedikit. Harta itu titipan Tuhan. Kamu harusnya berbagi, bantu suami, angkat derajat suami. Gilang itu butuh modal buat tembangin bisnisnya. Kalau kalian nikahkan bisnis kalian bisa merger, keluarga kita jadi terpandang. Akhirnya, niat aslinya keluar. Model, uang, status. Maaf, Bu. Yayasan sosial saya sudah penuh. Saya nggak terima sumbangan buat laki-laki yang punya ego selangit tapi dompet setipis tisu. Bilang sama Gilang, nikmati hidupnya dengan jatah belanja 2 juta per bulan yang dia banggakan itu. Saya mau cari laki-laki yang nggak mandang saya dari dompetnya. Pratiwi, tunggu. Ibu bisa jelasin. Klik. Aku memutus sambungan telepon. Kemudian, dengan jari yang mantap, aku memblokir nomor ibunya, memblokir nomor Gilang, dan keluar dari grup WhatsApp itu. Keheningan kembali menyelimuti apartemenku. Kali ini, keheningan yang terasa sangat mahal dan berharga. Aku kembali menyeruput kopiku. Di bawah sana, Jakarta masih sibuk dengan kemacetan dan kepalsuannya. Tapi di sini, di balkon ini, aku akhirnya bisa bernapas lega. Sampah-sampah dalam hidupku sudah kubuang ke tempat semestinya. Sekarang saatnya membangun ulang apa yang sempat kutinggalkan. Namun, di sudut hati kecilku, masih ada ruang kosong. Ruang yang merindukan percakapan tulus, bukan transaksi bisnis. Aku bertanya-tanya, apakah di kota sekeras ini, masih ada laki-laki yang bisa melihat Pratiwi sebagai manusia, bukan sebagai mesin ATM berjalan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi untuk saat ini, menjadi jomblo kaya raya jauh lebih baik daripada menjadi istri yang dimiskinkan oleh suami yang tak tahu diri. 6 bulan telah berlalu sejak badai di kantor pengacara itu mereda. Hidupku kembali ke jalur yang seharusnya, atau mungkin lebih tepatnya, jalur yang baru namun terasa familiar. Tanpa beban rahasia yang harus kusimpan rapat-rapat. Aku merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar emas yang sempit. Bisnisku, logistik kilat, melesat semakin tinggi pasca pemberitaan media yang tak sengaja memviralkan profilku. Ironisnya, skandal kecil yang dimulai dari grup WhatsApp itu justru menjadi marketing gratis yang mendatangkan investor-investor kakap dari Singapura dan Jepang. Sore itu, Jakarta sedang macet parah di kawasan Fatmawati. Mobil Alphardku terjebak di antara lautan kendaraan yang tak bergerak. Aku melirik jam tangan. Meeting selanjutnya masih 2 jam lagi. Rasa penat tiba-tiba menyerang. AC mobil yang dingin dan jok kulit yang empuk ini terkadang terasa mengisolasi. Aku merindukan keramaian yang nyata, suara manusia, aroma kopi yang diseduh kasar, bukan mesin espresso otomatis di pantry kantor. Pak Asep, kita minggir dulu ya di depan sana. Saya mau ngopi sebentar. Pintaku pada sopir. Siap, Bu. Mau ke Starbucks atau Excelso? Nggak usah. Itu aja. Ada kedai kopi kecil di ruko tua itu. Kelihatannya enak. Tunjukku pada sebuah kedai kopi lokal yang sederhana. Namanya Kopi Senja Jakarta. Aku turun dengan mengenakan pakaian kasual, celana kulot linen dan kemeja putih longgar. Meski sederhana, bahan pakaianku kini jauh lebih berkualitas dibanding dulu. Aku masuk ke dalam kedai yang beraroma biji kopi giling dan asap rokok samar-samar.
Suasananya ramai oleh pekerja kantoran yang sedang istirahat sore dan mahasiswa yang mengerjakan tugas. Aku memesan es kopi susu gula aren dan memilih duduk di pojok ruangan, dekat jendela kaca yang menghadap ke parkiran. Baru saja aku menyeruput kopi manis itu, mataku menangkap sosok yang sangat familiar masuk dari pintu depan. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena kaget. Itu Gilang. Tapi, itu bukan Gilang yang kutinggalkan 6 bulan lalu. Gilang yang masuk ke kedai ini terlihat layu. Rambutnya yang dulu selalu klimis disiram pomade mahal kini tampak agak gondrong dan berantakan, seolah sudah lama tidak disisir rapi. Wajahnya kusam, dihiasi lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur. Tubuhnya pun terlihat lebih kurus, kemeja kerjanya tampak kebesaran dan, aku menyipitkan mata, ada noda tinta di saku kirinya. Ia memesan kopi hitam di kasir, menghitung uang receh dari dompetnya yang terlihat tipis, lalu berbalik mencari tempat duduk. Saat itulah mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Aku melihat keterkejutan yang luar biasa di matanya. Ia mematung, memegang gelas plastik kopinya dengan tangan gemetar. Ragu-ragu, ia melangkah mendekatiku. Kakinya tampak berat, seolah menyeret beban penyesalan yang tak kasat mata. Pratiwi? Suaranya parau, ragu. Ini, beneran kamu? Aku meletakkan gelasku, menatapnya dengan tenang. Halo, Gilang. Apa kabar? Ia tersenyum kecut, lalu tanpa permisi menarik kursi di depanku dan duduk. Gerakannya tidak lagi memiliki keanggunan arogan ala pengusaha SCBD yang dulu ia banggakan. Sekarang, ia terlihat seperti orang yang kalah perang. Kabar? Yah begitulah, jawabnya sambil menghela napas panjang. Ia meletakkan kopinya di meja. Dunia berputar cepet banget ya. Why? 6 bulan lalu aku yang di atas, kamu yang di bawah. Sekarang, lihat kamu. Bersinar, cantik, sukses. Dan aku. Ia tertawa getir. Aku hancur, why? Aku diam saja, membiarkan ia bicara. Aku tahu ia butuh pendengar, dan entah kenapa, aku merasa kasihan. Bukan kasihan karena cinta, tapi kasihan melihat manusia yang runtuh karena ulahnya sendiri. Bisnis konsultan kamu gimana? Tanyaku basa-basi. Bangkrut. Jawabnya cepat. Setelah kejadian itu, setelah teman-teman tahu kalau aku mutusin kamu karena masalah harta, dan ternyata kamunya konglomerat, reputasi aku habis. Why? Di dunia bisnis, kepercayaan itu segalanya. Siapa yang mau percaya sama konsultan yang gak bisa nilai aset pasangannya sendiri? Klien-klien lama kabur. Investor yang tadinya mau masuk, mundur semua. Mereka bilang aku fraud, penipu karakter. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang saling meremas. Sekarang aku kerja freelance sana-sini. Kadang jadi maklar tanah, kadang bantu temen jualan asuransi. Mobil Civic aku udah ditarik leasing bulan lalu. Apartemen juga udah aku oper kredit. Sekarang aku ngekos di daerah Mampang. Kamar petak tanpa AC. Cerita itu mengalir deras. Ironi demi ironi menghantam telingaku. Gilang kini menjalani kehidupan yang dulu ia tuduhkan padaku sebagai kehidupan yang menyedihkan. Ia merasakan panasnya naik motor bebek, merasakan pusingnya mengatur uang makan, dan merasakan betapa kerasnya Jakarta bagi mereka yang tak punya privilese. Aku nyesel banget. Why? Ucapnya tiba-tiba, mengangkat wajahnya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena kamu kaya. Sumpah, bukan cuma karena itu. Tapi karena aku sadar, selama 3 tahun ini, cuma kamu satu-satunya orang yang tulus sama aku. Teman-teman nongkrong aku? Begitu aku susah, mereka hilang semua. Cuek-cewek yang dulu nempel, lari semua pas tahu mobil aku ditarik. Ia mencoba meraih tanganku di atas meja, tapi aku menariknya perlahan. Ia terhenti, lalu menarik tangannya kembali dengan malu. Why? Apa nggak ada kesempatan kedua? Tanyanya lirih. Aku udah berubah. Aku udah ngerasain susahnya hidup. Aku janji nggak bakal sombong lagi. Kita mulai dari nol lagi, ya? Aku kangen sama Pratiwi yang dulu.
Pratiwi yang selalu dengerin cerita aku, yang nemenin aku makan di pinggir jalan. Aku menatapnya dalam-dalam. Disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Gilang, panggilku lembut namun tegas. Kamu nggak kangen sama aku. Kamu kangen sama perasaan berkuasa yang kamu dapatkan saat sama aku. Gilang mengerutkan kening. Maksud kamu? Kamu mencintai konsep Pratiwi yang lemah. Jelasku. Kamu suka punya pacar yang miskin, yang polos, yang nurut. Karena itu bikin kamu merasa hebat. Itu bikin kamu merasa jadi pahlawan. Jadi raja. Kamu butuh seseorang yang lebih rendah dari kamu supaya kamu bisa merasa tinggi. Itu bukan cinta, Lang. Itu dominasi. Gilang terdiam, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin membantah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Kebenaran memang seringkali pahit untuk ditelan. Dan soal kesempatan kedua, lanjutku, Pratiwi yang dulu itu nggak pernah ada. Itu cuma topeng yang aku pakai untuk melindungi diri dari orang-orang kayak kamu. Pratiwi yang asli adalah wanita yang ada di depan kamu sekarang. Wanita yang ambisius, yang tegas, yang punya kerajaan bisnis sendiri. Dan sejujurnya, Lang, aku rasa kamu nggak akan sanggup bersanding sama Pratiwi yang asli. Ego kamu terlalu rapuh untuk punya istri yang lebih sukses dari kamu. Gilang menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Bahunya berguncang pelan. Mungkin ia menangis. Atau mungkin ia sedang menertawakan nasibnya sendiri. Ia tahu aku benar. Ia tahu bahwa jika kami balikan pun, ia akan tersiksa melihat kesuksesanku setiap hari. Sementara ia masih merangkak dari bawah. Kamu bener, Wai. Bisiknya serak. Aku emang laki-laki yang egonya kegedean tapi kemampuannya nol. Aku pantes dapet ini semua. Suasana hening sejenak di antara kami. Hanya diisi oleh lagu indie sendu yang diputar di kedai kopi. Aku menghabiskan sisa kopiku. Lalu melirik jam tangan. Aku harus pergi. Lang, ada meeting. Kataku sambil berdiri. Gilang ikut berdiri, tampak bingung dan canggung. Oh, iya. Hati-hati ya. Wai, makasih udah mau dengerin aku. Aku merogoh tas, mengeluarkan dompet, dan mengambil selembar uang 100.000. Aku meletakkannya di meja, di samping gelas kopi Gilang yang sudah dingin. Ini buat bayar kopi kita. Sisanya, ambil aja. Beli makan malam yang enak. Jangan mie instan terus. Kataku datar. Wajah Gilang memerah padam. Dulu, dialah yang selalu sok mentraktirku dengan gaya bos. Sekarang, aku memberikan uang padanya seperti memberi sedekah. Itu adalah pukulan terakhir bagi harga dirinya. Tapi ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Makasih, Wai. Ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Jaga diri kamu, Gilang. Semoga kamu menemukan kebahagiaan dengan caramu sendiri. Dan semoga kamu belajar bahwa nilai manusia itu nggak ditentukan dari apa yang dia kendarai, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kedai itu tanpa menoleh lagi. Udara sore Jakarta yang berdebu menyambutku, tapi rasanya segar sekali. Aku masuk kembali ke dalam mobil muaku, di mana Pak Asep sudah siap membukakan pintu. Saat mobil melaju menjauhi kedai kopi itu, aku melihat dari kaca jendela. Gilang masih duduk di sana, menatap lembaran uang 100.000 di meja dengan tatapan kosong. Bab tentang Gilang dalam buku kehidupanku resmi ditutup hari ini. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya rasa kasihan yang jauh, seperti melihat orang asing di berita televisi. Aku menyandarkan kepala, tersenyum tipis. Jalan, Pak Asep. Masa depan menunggu. Matahari siang bolong terasa membakar kulit saat aku melangkah turun dari mobil di sebuah lapangan tanah merah yang berdebu. Kali ini, bukan gedung pencakar langit Sudirman atau restoran mewah di Senopati yang menjadi tujuanku. Aku berada di pinggiran Bekasi, tepatnya di sebuah sekolah dasar negeri tua yang kondisinya cukup memprihatinkan. Atapnya yang terbuat dari asbes tampak berlubang di sana-sini, dan tembok kelasnya sudah mengelupas catnya, memperlihatkan batu bata yang rapuh. Hari ini adalah hari turun tangan, sebuah program corporate social responsibility,
CSR, dari perusahaanku, logistik kilat. Aku bersikeras untuk ikut langsung ke lapangan, bukan hanya mengirim dana atau perwakilan. Aku ingin merasakan tanah, ingin melihat langsung senyum anak-anak yang akan kami bantu. Aku mengenakan kaos oblong biru bertuliskan logo perusahaan, celana jeans blel, dan topi baseball untuk menghalau panas. Tidak ada makeup, tidak ada perhiasan, hanya Pratiwi yang apa adanya. Ayo, tim! Semangat! Kardus buku-buku ini harus masuk ke perpustakaan sebelum hujan turun. Teriaku menyemangati karyawan-karyawanku yang sedang bergotong royong mengangkut barang dari truk box. Aku sendiri ikut mengangkat sebuah kardus berisi alat tulis yang lumayan berat. Keringat mulai bercucuran di pelipis, membasahi punggungku. Tapi anehnya, aku merasa bahagia. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan dividen saham manapun saat melihat anak-anak SD itu berlarian riang, menyambut buku-buku baru mereka. Awas, Bu, itu berat, biar saya bantu. Tiba-tiba, sepasang tangan kekar mengambil alih kardus dari tanganku. Aku menoleh dan mendapati seorang pria muda berdiri di sana. Ia mengenakan seragam batik PGRI yang warnanya sudah agak pudar, dengan celana bahan hitam yang ujungnya terkena debu merah. Wajahnya ramah, dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari dan senyum yang tulus. Keringat membasahi dahinya, tapi matanya berbinar jenaka. Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa kok, tolakku halus, mencoba mengambil kembali kardus itu. Jangan, Mbak, nanti pinggangnya encok. Repot loh, biar saya aja. Ini MAH enteng, kayak ngangkat beban hidup, candanya sambil tertawarnya. Aku tertawa lepas mendengar guyonannya. Bisa aja Bapak ini. Terima kasih ya. Kami berjalan beriringan menuju ruang perpustakaan yang sedang direnovasi. Pria itu meletakkan kardus dengan hati-hati di atas meja, lalu mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan kumal. Kenalin, Mbak, saya Dani. Ia mengulurkan tangannya yang agak kasar namun hangat. Guru sejarah honorer di sini, merangkap tukang angkut barang, merangkap penjaga gawang kalau anak-anak main bola. Aku menyambut uluran tangannya. Saya Pratiwi, relawan dari Jakarta. Wih, jauh-jauh dari Jakarta mau panas-panasan di sini. Mantap, biasanya orang kota MAH takut item, Mbak. Seluruhnya lagi. Saya MAH iteman dikit nggak masalah, Pak. Yang penting hati jangan item. Balasku spontan. Dani tertawa ngakak. Tawa yang lepas dan menular. Wah, setuju banget. Cakep tuh quotesnya. Kayak dialog di film Warkop DKI ya? Yang Kasino bilang, muka boleh Roma Irama, tapi hati jangan. Mataku berbinar. Loh, Bapak suka Warkop DKI juga? Wah, bukan suka lagi, Mbak. Itu kitab suci humor saya. Saya hafal dialog, gile lu Endro, sampai, jangkrik bos. Kalau lagi pusing mikirin gaji honorer yang turunnya 3 bulan sekali, obatnya ya nonton Dono. Jawabnya santai tanpa rasa minder sedikit pun menceritakan kondisi ekonominya. Percakapan kami mengalir begitu saja. Kami duduk di teras perpustakaan sambil minum es teh manis dalam plastik yang dibelikan oleh penjaga sekolah. Kami membahas film-film jadul, membahas sejarah Jakarta, sampai membahas betapa susahnya mengajarkan sejarah pada anak-anak zaman sekarang yang lebih kenal TikTok daripada Pangeran Diponegoro. Dani berbeda. Sangat berbeda dari Gilang. Gilang selalu berusaha tampil sempurna, menyembunyikan kekurangannya di balik barang-barang branded. Dani justru menertawakan kekurangannya. Ia jujur soal gajinya yang kecil, soal motor bututnya yang sering mogok, tapi ia tidak mengeluh. Ia bercerita dengan nada humor, seolah kemiskinan hanyalah sebuah plot twist lucu dalam hidupnya, bukan sebuah tragedi. Jadi, Mbak Pratiwi ini kerja di bagian apa di perusahaannya? Admin? HRD? Tanya Dani sambil mengunyah gorengan. Aku tersenyum tipis. Momen kejujuran. Dulu, aku akan berbohong untuk melindungi diriku. Tapi sekarang, aku ingin melihat reaksi orang terhadap kebenaran. Sebenarnya, saya yang punya perusahaannya, Pak Dani. Saya CEO-nya. Jawabku pelan.
Dani berhenti mengunyah. Ia menatapku dengan mata membulat, lalu menatap kaos oblongku, lalu kembali ke wajahku. Hening sejenak. Aku bersiap melihat reaksinya berubah menjadi canggung, takut, atau malah menjilat seperti orang-orang lain. Tapi Dani malah menepuk pahanya keras-keras. Waduh, jangkrik bos. Saya barusan nyuruh-nyuruh CEO angkat kardus. Wah, kualat saya nih bentar lagi. Aku tertawa melihat reaksinya yang murni kaget tapi tetap jenaka. Nggak apa-apa, Pak. CEO juga manusia, butuh olahraga. Dani menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum kagum. Tidak ada ketakutan di matanya. Tidak ada rasa minder. Yang ada hanya rasa respek yang tulus. Gila, keren banget, Mbak. Masih muda, cewek, punya usaha segede ini, tapi mau turun ke lapangan becek-becek begini. Salut saya. Katanya tulus. Biasanya bos-bos MAH duduk di AC. Tunjuk sana tunjuk sini. Saya lebih suka lihat langsung. Pak, biar tahu uangnya beneran jadi manfaat. Jawabku. Dani mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba wajahnya menjadi serius dan antusias. Ia memajukan duduknya sedikit. Mbak Pratiwi, mumpung ketemu ahlinya nih. Saya boleh nanya nggak? Tapi jangan diketawain ya. Tanya apa, Pak? Ajarin saya investasi dong, Mbak. Pintanya dengan mata berbinar. Gaji saya emang kecil, tapi saya selalu nyisihin dikit-dikit. Saya pengen uang itu muter. Cita-cita saya tuh simpel, Mbak. Saya pengen bisa beli buku sejarah yang banyak, yang bagus-bagus, yang ada gambarnya. Biar murid-murid saya nggak bosen baca buku LKS yang kertasnya buram itu. Saya pengen mereka tahu kalau sejarah bangsa kita itu hebat. Aku terpaku. Hatiku bergetar hebat. Di hadapanku duduk seorang pria sederhana dengan mimpi yang begitu mulia. Ia tidak minta diajari cara cepat kaya untuk beli mobil mewah atau pamer di media sosial. Ia ingin belajar investasi demi murid-muridnya. Demi ilmu pengetahuan. Ini dia. Inilah yang selama ini aku cari. Kekayaan karakter yang melampaui kekayaan materi. Boleh banget, Pak Dani. Jawabku dengan suara yang sedikit bergetar karena haru. Dengan senang hati saya ajarin. Kita mulai dari reksadana pasar uang ya. Itu resikonya rendah cocok buat pemula. Wah, asyik. Makasih ya, Bu Bos. Serunya girang. Nanti sebagai gantinya, saya traktir makan siang deh. Tapi menunya gado-gado depan sekolah ya. Belum sanggup kalau di restoran hotel. Aku tertawa lagi. Tawa yang paling lepas yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Gado-gado kedengarannya jauh lebih enak daripada steak, Pak. Sore itu, di bawah langit pinggiran kota yang mulai jingga, aku menyadari sesuatu. Aku tidak perlu menyembunyikan hartaku untuk menemukan cinta yang tulus. Aku hanya perlu menemukan orang yang tidak silau oleh harta itu. Orang yang memiliki kekayaan hatinya sendiri, sehingga hartaku tidak lagi menjadi ancaman atau tujuan baginya. Dani, guru sejarah honorer yang humoris ini, tidak melihatku sebagai ATM berjalan. Dia melihatku sebagai teman diskusi, sebagai mentor, dan sebagai partner tertawa. Saat kami berjalan pulang menuju parkiran, dengan sepatu yang sama-sama kotor oleh tanah merah, aku tahu satu hal. Aku akhirnya pulang. Bukan ke rumah mewah yang dingin, tapi ke sebuah perasaan hangat bernama ketulusan. Dan kali ini,